Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulih fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra fadaqat wa bala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. Dalam ayat yang ke-6 surat At-Talaq, surat yang ke-65 ayat ke-6, bahwa suami-suami yang telah menjatuhkan talaknya kepada istri selama masa iddah istri, agar istri tetap dibiarkan tinggal di rumah suaminya sampai habis masa iddah. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh mempersempit hati, menyusahkan seorang istri yang dicerai selama masa iddahnya, sehingga menyebabkan atau mengakibatkan dia lari, minggat atau pergi daripada rumah sang suami lantaran perasaannya terganggu atau disakiti, baik oleh suami ataupun pihak keluarga suami. Yang ketiga, iddahnya perempuan hamil sampai dia melahirkan anak. Selama masa iddah itu, maka sang suami apabila menceraikan istrinya tetap memberikan nafkah secara khusus karena dia hamil, dan yang berkaitan dengan nafkah itu sendiri. Lalu kemudian, jika setelah beranak, melahirkan anak, jika istrinya yang menyusukan anak, maka suami tetap membiayainya, karena itu anak suami. Tetapi jika tidak mau istri menyusukan anaknya sendiri dengan berbagai macam alasan, setelah ambil permusyawaratan tapi tidak ada ketemu jalan keluarnya, maka boleh anak itu disusukan oleh perempuan lain dan tetap biaya tanggungnya atas suami. Kira-kira itu inti kaji yang lampau. Sekarang kita masuk kepada ayat ke-7. Liyunfiq, li agar, hendaklah yunfik, memberi nafkah atau menafkahi, zu sa'atin, orang yang memiliki keluasan rezeki, kelapangan rezeki, min sa'ati, daripada kelapangan keluar rezeki yang diperolehnya, wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan siapa yang disempitkan, dikadarkan atasnya rezekinya, falyunfik, maka hendak pula lah dia memberikan nafkah, mimma atahullah, daripada apa yang telah atahullah, Allah berikan kepadanya. Baik, mari kita pahami. Setelah terjadi perceraian dan mempunyai anak, anak itu sedang menyusu,
Maka ini kepada seorang suami lagi. Suami itu terbagi dua. Pertama, suami yang punya keluasan rezeki. Yang kedua, suami yang rezekinya sempit atau rezekinya adalah untuk kemampuan dirinya sendiri. Maka masing-masing suami itu tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jika anaknya masih kecil, lalu anak itu diasuh oleh istri atau oleh salah satu keluarga istri, bisa jadi saudari istri, bisa jadi mertua, maka selama anak itu diasuh atau disusukan oleh pihak keluarga istri, kalau istri tidak mau, maka tetap tanggungannya menjadi kewajiban bagi si ayah yang telah menceraikan istrinya. Dan itu kewajibannya sesuai dengan kemampuannya dan jangan dipersempit. Kadang-kadang pihak keluarga istri menuntut yang macam-macam, padahal sang suami kehidupannya susah dan payah. Bisa jadi itu juga penyebab perceraian, atau istri mencari-cari alasan supaya diceraikan. Maka tidak dibebankan kepada suami di luar kemampuannya. Itu dia, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Li, hendaklah, amar namanya. Hendaklah suami yang mempunyai keluasan rezeki, dzu sa'ah, memiliki sa'ah, keluasan kelapangan rezeki, dia memberikan nafkah. Dua, kepada istri yang menyusukan anaknya jika dicerai, dan biaya anak itu sendiri. Dua itu. Istri itu sudah orang lain, walaupun yang disusukan anak sendiri, tapi bagi suami dia sudah orang lain. Ketika istri menyusukan anaknya sendiri, maka tetap sang suami memberikan nafkah kepada sang istri yang sudah diceraikannya, karena dia lain, dia telah menyusukan anak milik suami. Yang kedua, biaya penjagaan, perawatan, pengasuhan anak yang diasuh oleh istri, juga biaya. Begitu juga kalau anak tidak mau istrinya menyusukannya, apapun alasan penyebabnya, maka sang suami harus mencarikan orang lain untuk menyusukan anaknya. Jika anaknya disusukan oleh orang lain, maka tetap seperti itu, dia harus memberikan nafkah kepada ibu yang menyusukan anaknya, sekaligus kalau orang itu juga yang mengasuh, merawat, menjaga anaknya, dia juga harus keluarkan biaya untuk pengasuhan. Tapi kalau hanya sekedar menyusukan anaknya, maka keluarkan biaya penyusuannya. Karena bukan perempuan itu yang menjaga, mengasuh. Taruh lihat dia hanya menyusukan, datang dia ke rumah sang suami, kepada rumah laki-laki, dia susukan, kemudian dia pergi. Biaya dikeluarkan hanyalah biaya untuk karena dia menyusukan anaknya, sesuai dengan kelapangan rezeki yang diperolehnya. Jadi zu sa'ah min sa'ati, dan siapa yang qudira, qudira itu maknanya dikadarkan rezekinya. Lawan jadi bahasa awak mah ala qadar. Kita biasa baca ala qadar, ala qadarin, sesuai dengan kemampuan. Bahkan menjadi bahasa kita sekedarnya saja. Itu berarti ala qadar, sesuai dengan kemampuan kesanggupannya, karena dia qudira. Mari kita tengok sebentar kata-kata qudira, disempitkan, dibatasi, dikadarkan atasnya rezekinya, sehingga rezekinya itu sekedarnya saja, tidak berkelebihan.
maka tetap dia memberi nafkah. Fal yunfiq, maka hendaklah dia memberi nafkah kepada istri yang menyusukan anaknya apabila dicerai, atau kepada orang lain yang menyusukan anaknya, serta biaya-biaya lain yang ditimbulkan akibat penyusuan itu atau akibat pengasuhan itu. Mimma atahullah, rezeki dari apa saja yang telah atahullah, Allah anugerahkan, Allah berikan kepadanya. Itu rezeki yang halal. Mimma atallah, karena memang rezeki itu kan datang daripada Allah semuanya. Cuman masalahnya ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, dan seseorang tidak akan dituntut lagi di luar kemampuan itu. La yukallifullah nafsan illa ma ataha. La yukallifullah, Allah tidak akan membebani nafsan seseorang diri illa ma atah, illa ma atah Allah, illa ma ataha, kecuali sekedar apa yang telah ataha, Allah berikan kepadanya diri itu. Ayat yang sering kita baca di akhir surat Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini umum nih. Surah Al-Baqarah itu umum. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu umum. Ini lebih khusus terarah kepada suami dalam menafkahi orang yang berada di bawah kewajiban untuk nafkahi, lebih khusus ketika terjadi perceraian. Dan nampaknya ini yang agak terabaikan bagi orang yang bercerai, termasuk di negeri kita. Suami kadang-kadangnya payabi, dia jajak-jajak nak tinggal. Kadang-kadang dia puih jajak. Kemari susah, kemari pentang, kemari bedo. Tapi bagaimanapun juga, apakah dia hapus jajaknya, dikikis habis, yang namanya kewajiban suami tetap, nama kewajiban ayah tetap memberi nafkah kepada anaknya. Selama anak itu diasuh oleh istri atau oleh pihak keluarga istri, menyusu, apakah masih menyusu anak itu atau tidak, selama itu tetap ayah menafkahinya anaknya. Kalau masih berkecukupan kelebihan, tetap dia menafkahi ibu anaknya, karena ibunya telah menghabiskan waktu untuk menjaga merawat anaknya. Sebaliknya, seorang istri yang telah bercerai dan diceraikan suami tidak boleh mencari-cari celah untuk menguras dengan berbagai macam alasan, menguras harta mantan suaminya. Dijadikannya anak itu sebagai senjata. Allah Maha tahu. Termasuk jika anak itu mau disekolahkan, tetap dia musyawarah dengan suami, karena suaminya, mantan suaminya yang biayai. Suaminya penghasilan sekian juta sebulan, pas-pasan disekolahkan anaknya ke sekolah yang biayanya luar biasa. Berarti perempuan itu, kalau tidak mau suaminya, si perempuan tidak boleh memaksa anak masuk, karena itu anak suami, dia hanya menjaga. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Si B istri, mantan istri, si A suami. Pencorian suami cuma pas-pasan. Gaji 2 juta atau 1,5 juta atau 3 juta atau berapalah suaminya.
Lalu anaknya sudah masuk sekolah, masuk TK. Dicarinya TK yang biayanya luar biasa. Maka suami tidak bisa. Tapi perempuan tetap memaksa. Perempuan tidak boleh, kan itu anak suami. Ini yang payah menjelaskannya dan payah melaksanakannya. Karena si perempuan dia merasa berhak. Kalau gas perempuan, dia masih berhak. Jangan lupa itu anak suami. Masalah nafkah, masalah belanja pembelian itu suami. Tapi kalau si perempuan keras memasukkan sekolah anak ke sekolah tinggi segala macam, suami tidak mampu, suami hanya dibebankan sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau perempuan yang ingin saya yang menambah, itu urusan perempuan. Suami hanya dituntut, "Man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu." Jangan lupa, suami itu anaknya. Dicegah, dihambat, dihalangi, atau bahasa kasarnya diracuni anak itu, sehingga anaknya benci kepada sang ayah. Berdosa besar. Berdosa besar. Benci dia kepada ayahnya, tidak mau dia ketemu dengan ayahnya. Lantaran kita tanamkan kepada benak, kepada pikiran anak, bagaimana begini. Sementara ayah tidak bisa menjelaskan kepada sang anak apa kejadian sebenarnya. Berdosa perempuan dan berdosa keluarga perempuan, berdosa nenek perempuan. Kalau dia menanamkan putus hubungan nasab, putus jalinan kasih sayang anak kepada ayahnya, berdosa. Justru sang ibu, sang keluarga istri, mantan istri tetap mengasihkan penjelasan, itu ayahmu. Kasih ruang, kasih waktu, kasih kesempatan untuk dia bertemu, kenal. Jelaskan yang baik-baik, yang buruk-buruk. Perangai kita menyerangkan yang jelek-jelek mantan suaminya kepada anak, meracuni anak. Saya himbau ini kepada siapapun, jangan meracuni anak kecil dengan menanamkan kebencian kepada saya. Yang masalah itu kita dengan mantan suami kita. Mertua tidak ikut serta, tapi mertua ikut serta juga kan? Persoalannya adalah si istri dengan suami cerai, lalu satu mantan suami, satu mantan istri. Yang masalah itu mereka berdua. Mertua tidak masalah, tapi mertua biasanya ikut campur. Ikut pula menanamkan apa? Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Apa urusannya kita? Kalau kita benci kepada mantan suami kita benci anak, jangan disuruh benci pula. Itu bapaknya. Anak tidak ada masalah dengan bapaknya. Tidak ada masalah. Si bapak tetap dia bertanggung jawab kepada anak. Anaknya itu tidak mantan anak, yang ada mantan istri. Mantan mertua ada, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada yang mantan anak. Anak itu anaknya selamanya. Nanti nikah juga bapaknya yang menjadi walinya. Biaya-biayanya bapaknya yang menanggung. Dan itu kewajiban bapak. Liyunfik zu sa'atin min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Dan jangan paksa, jangan cari-cari elah. Biaya ini, sang suami atau mantan suami berhak membatasi. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Di luar kemampuan saya. Saya hanya membiayai anak ini. Kalau istrinya macam-macam, istrinya macam-macam, dipaksa-paksa tidak ada hak lagi. Berarti dia sudah zalim. Zalim. Termasuk menyekolahkan, tetap sang istri, mantan istri memusyawarahkan dengan suami kemana anak disekolahkan. Itu perlunya cerai itu baik-baik. Wa fariquhunna bima'ruf, berpisah dengan cara yang baik. Karena masalahnya ada anak, ada 1-2 anak. Kalau bercerai tanpa anak, mati salah. Cik ke kutub utara, cik ke kutub selatan, tidak masalah. Masalahnya efek di belakangnya
Anak 2,5 lo ketika diceraikan, masalah yang gaji. Kalau nak baik-baik keduanya, berakibat kepada anak. Akibat kepada anak. Jadi kita bawahi istri, ibu istri, ayah istri, saudara-saudara istri, keluarga istri, jangan tanamkan yang jelek-jelek kepada anak atau cucu tentang ayahnya. Kita tidak ada persoalan dengan ayahnya. Anak tidak ada persoalan dengan ayah. Yang berpersoalan adalah istri. Mertua tidak masalah. Saudara istri tidak ada masalah. Keluarga istri tidak. Yang masalah itu istri. Karena tidak cocok lagi itu yang masalah. Kita yang tidak masalah ini ikut masalah. Berdosa kita. Karena kita ikut-ikutan menanamkan, memberikan hal yang tidak baik. Dosa kita yang sudah terlongsong, telah terlanjur, perbaiki lagi. Salat jugalah, puasa jugalah, berzikirlah, berdoalah. Tapi kalau hubungan kita telah merusak hubungan lain, kita berdosa, menguras pahala kita. Namanya kan nanti muflis. Dia punya pahala salat, dia punya pahala puasa, punya pahala sedekah, punya pahala amal saleh, tapi dia qad syatama hada, dia telah pernah mencaci si anu. Daraba hada, dia telah pernah memukul si anu. Dia telah melakukan kezaliman kepada si anu, maka diambil pahalanya. Ini yang terabaikan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Akan. Kata-kata akan yaj'al. Akan menjadikan atau akan memberikan Allah ba'da usri yusra, ba'da setelah usr kesulitan, yusra kemudahan, kelapangan. Ayat yang paling sering kita baca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Akibat perceraian itu, akibat perpisahan itu tentu adalah kesempitan, kesusahan. Nama saya bercerai, baik suami atau istri, baik anak. Tentu ada akibatnya, ada efeknya. Karena bercerai, itu makanya bercerai sesuatu perbuatan yang baik, yang boleh, tapi dibenci Allah. Perbuatan halal yang dibenci. Tapi kalau memang mesti bercerai, hendaknya bercerai itu mendapat pahala. Berpahala bercerai, iyalah, berpahala bercerai. Kalau tujuan bercerainya baik-baik. Jika dilanjut ke rumah tangga itu bisa terjadi hal yang tidak baik, yang tidak benar, menambah kedurhakaan istri dan menambah kesewenangan suami, bercerai, cerai bima'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara takwa, berpahala, dosa akan diampunkan, pahala akan diberikan berlipat ganda. Ayat yang lampau. Terjadi kesulitan ekonomi, kesempitan hidup atau kesusahan selama ini berdua. Suami hidupnya tidak teratur lagi, misalnya. Istri biasanya selama ini menerima, sekarang tidak lagi. Kalau dia bertakwa, kedua-duanya suami istri, bercerai cara baik-baik, sayaj'alullah akan, belum lagi akan. Setelah perceraian itu terjadi, Allah akan yaj'al, akan menjadikan, akan memberikan. Sayaj'alullah, Allah akan menjadikan
memberikan ba'da asr, setelah kesempitan, kesulitan akibat perceraian, yusra, kemudahan, kelapangan setelah itu, dengan catatan bertakwa. Tujuan bercerai untuk hal yang lebih baik. Allah akan jadikan baginya jalan keluar, rezeki daripada hal yang tidak dapat diperkirakannya, kemudahan-kemudahan dalam urusan. Terjadinya kesempitan, kesulitan setelah perceraian karena perceraian itu tidak dengan takwa. Bisa jadi kaya tapi tidak ada keberkahan, melimpah-limpah tapi tidak ada ketenangan. Berarti itu perceraian yang tidak didasari kepada niat yang baik, tidak dengan takwa. Yang Allah janjikan itu kan ada makhraja, ada rezeki yang min haitsu la yahtasib, urusannya akan dimudahkan, kesulitannya akan dilapangkan, akan diberi pahala, diampunkan dosa, kalau dasarnya seperti itu. Yakinlah, kalau memang jalan akhirnya bercerai, bercerailah dengan baik-baik. Lebih-lebih anak ada. Jangan karib anak, tahu dia membiayainya. Jangan. Kita ini manusia. Hari ini kita bisa kaya, tapi besok siapa? Kare-karena bini, dek dan sanak menyamin, orang kaya menyamin, orang kaya itu kadang-kadang mati, dan sanak kadang-kadangnya penuh bini loh. Mana kedulunya? Kok kali kemaju ke panjang kok indak? Jangan kare-kare banak nak bini aja. Untuk itu bercerailah dengan tujuan baik, dengan cara ma'ruf dasar takwa. Nanti Allah akan berikan yusra ba'da usri. Kalau kita cermati ini, idza stadda bikal balwa, apabila kesusahan, penderitaan, kesengsaraan itu makin bersangatan, fafakir fi alam nasrah, maka renungkan dan pikirkanlah surat alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak. Ikut ke bawahnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa begitu? Karena kesulitan itu dihapit oleh dua kemudahan. Renungkanlah, pikirkanlah, hayatilah, yakinilah. Apabila istadda, telah bersangatan kesusahan, kesempitan hidup, kesengsaraan, renungkan, pikirkan, hayati, dalami, yakini surat alam nasrah. Karena kesulitan itu dihapit oleh dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kaedahnya nakirah itu dianggap satu. Kita tidak akan baca ini, cuman saya jelaskan saja. Sesungguhnya ma'al usri, fa inna ma'al usri yusra. Us diulang dua kali, yusra diulang dua kali. Us itu dianggap satu. Karena itu juga yang diulang lagi. Maka berarti kesulitan dihapit oleh dua kemudahan. Begitu juga sini. Kalau bertakwa, kalau bertawakal, kalau apa yang dilakukan dalam rumah tangga itu dengan cara yang ma'ruf, sampai-sampai bercerai pun dengan cara yang ma'ruf, Allah akan berikan setelah kesulitan, kemudahan. Bahkan dalam kesulitan ada kemudahan. Dalam kepayahan ada kelapangan. Itu janjinya begitu. Selagi kita turuti jalannya. Masih ada waktu. Wa ka'ayyim min qaryatin. Ayat 8. Wa ka'ayyim, dan berapa banyak. Ini biasanya ka'im ini dipakaikan untuk sesuatu negeri yang tidak terhitung. Betapa banyak daripada suatu qarya, suatu negeri, yaitu suatu penduduk negeri, atad
Atad itu durhaka, bangkang. Penduduk negeri itu bangkang, durhaka, menentang an amri rabbiha, perintah Tuhannya dan perintah Rasul-Rasulnya. Fahasabnaha, maka kami membuat perhitungan terhadap penduduk negeri itu hisaban syadida, dengan perhitungan yang sangat berat. Wa azabnaha adaban nukra, dan kami azab, kami siksa penduduk negeri itu dengan azab yang nukra, mengerikan nanti di akhirat. Ada sedikit kita paham. Ayat ini seakan tidak ada kaitannya dengan di atas, padahal berkaitan. Kebangkangan, kedurhakaan, penentangan kepada perintah Allah, itulah penyebab terjadinya bencana petaka, azab dan siksa di dunia dan akhirat. Terjadinya bencana petaka tidak lain tidak bukan lantaran kedurhakaan, kebangkangan penduduk suatu negeri. Begitu juga persoalan rumah tangga, NTR, nikah talak rujuk itu, siapa yang melanggar aturan-aturan Allah, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, maka orang-orang ini telah bangkang. Dia telah keluar daripada had hududullah. Wa may yata'adda hududallah. Siapa yang melanggar batas-batasan aturan-aturan Allah, dia telah zalim. Dalam ayat pertama, maka disamakanlah penyebab terjadinya kesusahan setelah perceraian, atau ketika terjadi NTR, nikah talak dan rujuk, dan pengasuhan hadanah. Terjadi kesusahan, kesulitan, kesempitan, kepayahan, dan macam-macam terjadi hal yang tidak baik. Karena telah melanggar hududullah, aturan-aturan Allah, batasan-batasan ketentuan Allah. Begitu juga penduduk suatu negeri. Apabila penduduk suatu negeri itu telah melakukan kebangkangan, kedurhakaan, tidak lagi mentaati aturan-aturan, batasan-batasan syariat Allah, maka kami akan bikin perhitungan dengan mereka. Kira-kira begitu. Akan diazab, disiksa di dunia, dan akan diazab di akhirat dengan azab yang mengerikan, karena dia telah bangkang kepada Tuhannya. Sebagaimana juga dalam rumah tangga, lantaran nikah talak rujuk tidak sesuai dengan aturan Allah. Mari kita lihat, mari kita saksikan di medsos yang sekarang diumbar, ditayangkan, artis-artis ini apa jadinya? Walaupun mereka kaya-kaya, tapi mereka dihantui oleh berbagai macam ketidaktenangan, ketidakberkahan, saling caci, saling bongkar, saling tuduh, terbuka aib. Itu siksaan tersendiri. Ini kaitan ayat yang ke-8 dengan ayat sebelumnya, sama itu. Terjadinya musibah, bencana, petaka yang menimpa penduduk suatu negeri. Nah, penduduk suatu negeri ini disamakan dengan sebuah rumah tangga. Rumah tangga ada presidennya, suami, ada ibu dewenya, istri, ada rakyatnya, anak, dan siapa saja itu. Itu kan negara terkecil dalam rumah tangga. Kalau sebuah negara, sebuah negeri menurhakai Tuhannya, bangkang, menentang, melanggar, namanya aturan-aturan Allah, itu kan hududullah, aturan-aturan. Had itu kan batasan. Siapa yang melanggar batasan, maka
penduduk negeri itu akan mengalami bencana, petaka, kesengsaraan, baik yang menimpa fisik ataupun psikis mereka. Tidak ada ketentraman, hiruk pikuk gaduh, entah telah terjadi negeri itu, entah nggak tahu. Bawa ke rumah tangga juga begitu. Kalau dalam nikah talak rujuk dan pengasuhannya tidak lagi sesuai dengan aturan Allah, justru telah durhaka pula sebagai penduduk suatu negeri durhaka, maka rumah tangga itu juga akan mengalami penderitaan, kesusahan, kesempitan, kepayahan hidup. Sebagaimana penduduk negeri. Wa ka'ayyim min qaryah. Tengoklah, wahai orang rumah tangganya bercerai, tapi perceraiannya tidak sesuai dengan aturan Allah. Wahai rumah tangga orangnya rujuk, atau rumah tangga yang berantakan, semenjak nikah tidak selesai, sampai selesai, tidak selesai, sampai hak asuh pun tidak selesai. Tengoklah sebuah negeri yang hancur, yang rusak, lantaran tidak lagi menjalankan tuntunan Allah. Kalian pun kalau bercerai tidak juga melaksanakan tuntunan syariat Allah dalam perceraian, juga akan mengalami hal yang sama. Itu kaitan, namanya munasabah, hubungan antara ayat yang kita baca, ayat ke-8 ini, wa ka'im min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Kaitannya begitu. Jadi inti kajian kita subuh ini adalah, pertama, suami yang telah menceraikan istrinya, dia tetap memberikan nafkah selama masa iddah istrinya. Satu. Yang kedua, jika perempuan itu hamil, maka dia tetap memberikan nafkah kepada istri yang diceraikannya sampai dia melahirkan, baik dalam menafkah untuk diri istri sendiri ataupun menafkahi biaya anak yang dikandungnya. Dua. Yang ketiga, kalau sudah terjadi perceraian, dipilih bercerai, maka sang suami berkewajiban menafkahi ibu yang menyusukan anaknya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya, baik anaknya disusukan oleh ibunya sendiri ataupun anaknya disusukan oleh orang lain. Sedangkan ke sapi saja anak kita menyusu sudah mengeluarkan biaya, namanya ibu susunya sapi, mengeluarkan biaya kan? Kemudian di sini juga dapat kita pahami bahwa Allah, rezeki seseorang itu yang menentukannya Allah. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Untuk itu Allah, karena Allah yang menentukan rezeki seorang, manusianya berusaha berinfaklah, keluarkanlah nafkah sesuai dengan kemampuan, karena Allah tidak akan membebani di luar kemampuan. Yang keempat, bahwa segala sesuatunya pasti ada kemudahannya. Setelah mendaki ada menurutnya. Sehabis badai akan timbul nanti kecerahan langit. Sehabis gelap timbullah terang. Kalau semuanya dilaksanakan dengan aturan Allah, Allah sendiri yang berjanji. Allah tidak menyalahi janji-janjinya, tidak memungkiri janjinya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Dalam kehidupan secara umum, lebih khusus dalam rumah tangga. Kalau tujuannya baik, caranya baik, nanti akan ada yusra. Dan terakhir, siapa yang tidak menjalankan ketentuan Allah dalam rumah tangga, lebih-lebih dalam perceraian, baik pihak suami yang menceraikan atau pihak istri yang mencari gara-gara, kalau tidak dilaksanakan aturan-aturan Allah, sama dengan sebuah negara yang didatangkan petaka bencana kepada negara itu, kepada negeri itu, lantaran ulah penduduknya yang bangkang kepada aturan Tuhan. Itu juga nanti yang akan dialami oleh rumah tangga yang bercerai,
jika tidak lagi melaksanakan aturan-aturan Allah dalam perceraian, akan mereka alami juga kesulitan, kepayahan, penderitaan hidup, walaupun mereka beruang, tapi keberkahannya tidak nampak. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Diakhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.